Oke, welcome back to another series dari Dosen Ngoding. Kali ini saya bakal bikin update terhadap series Flutter yang pernah saya buat. Jadi kebetulan juga mau ada acara, ngisi acara tentang pelatihan Flutter 2 hari, tapi saya yakin kalau dengan materi yang ada itu kayaknya nggak cukup untuk diselesaikan dalam 2 hari. Jadi caranya adalah biar, pesertanya dapat value juga, dibikinkan video biar bisa dipelajari duluan, kemudian pas, acara kita bakal lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Oke, topiknya adalah tentang Flutter Basic ya. Jadi, di sini saya dapat, eee, materinya instalasi, widget, widget deep dive, UI layout, dan app debugging. Eee, semua itu ya, semua materi itu sebenarnya bisa teman-teman dapatkan langsung dari websitenya si Flutter, nih, website aslinya Flutter. Jadi ini website udah jauh berubah ya, udah banyak berubah sejak terakhir saya bikin, playlist tentang Flutter gitu ya. Tapi pada intinya masih sama. Jadi teman-teman bisa di semua ya, di hampir semua frameworks, di hampir di semua library biasanya ada yang namanya getting started. Nah, di getting started ini pasti pertama kali adalah install dan setup. Nah, di sini saya mau share sedikit tentang, best practice yang saya dapatkan setelah ngajar Flutter lama gitu ya, hampir 2 sampai 3 tahun. Kemudian, menghadapi mahasiswa dengan berbagai macam background knowledge dan berbagai macam background komputer yang dimilikinya. Nah, dan berbagai macam OS juga yang dia pakai. Nah, ini adalah, best practice instalasi yang bisa saya rangkumkan buat teman-teman semua. Jadi kalau nginstal, pertama teman-teman perhatiin dulu mau nginstal di mana. Nih, di Mac kah, Windows kah, atau Ubuntu. Nah, kebiasaan yang masih dipegang sama orang Indonesia tentang install adalah klik next 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 next, download, running installer, next 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 next, selesai gitu ya. Nah, itu yang sudah harus kita ubah sedikit, jadi kita udah nggak pernah lagi harusnya nginstal software atau nginstal apapun itu dengan menggunakan, executables. Kenapa? Karena executables itu bisa leads to software yang nggak bener, yang teman-teman salah download, atau bisa jadi software yang obsolete, yang samain download salah versi. Nah, itu juga sering. Nah, rekomendasi saya adalah menggunakanlah package manager ya, atau software package manager atau apalah namanya ya. Kalau di Mac ada namanya Brew, kalau di Windows, adanya namanya Chocolatey yang saya pakai, ada satu lagi tapi saya lupa namanya apa. Di Ubuntu bisa pakai apt, bisa pakai Snap. Snap ini yang termasuk paling mudah menurut saya, tapi ada teman-teman yang mania Linux itu nggak suka sama Snap, ya udah terserah. Tapi pakailah ini ya, jadi pakailah Brew ketika di Mac, pakailah Chocolatey ketika di Windows, pakailah, Snap ketika di Ubuntu. Atau mau pakai apt-get juga biasa, bisa. Nah, apalagi yang harus dibutuhkan? Nih ya, sabar. Kenapa? Karena download ya, downloadnya banyak. Nah, jadi semua software itu di-download dari internet, dari repositorinya, kemudian dia nanti bakal diinstal otomatis oleh si package manajernya ini. Terus makanya muncullah lagi ya, meme internet cepat buat apa? Ya salah satunya buat install Flutter SDK. Jadi nanti kalau masih ketemu sama Bapak Menteri yang dulu bilang, internet cepat buat apa? Ya teman-teman bilang, salah satunya adalah buat install Flutter SDK karena banyak banget. Android SDK juga kayak gitu. Walaupun ya pada kenyataannya teman-teman pakai buat apa, buat update game di Steam gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ya nggak masalah juga ya. Itu adalah proses gitu ya. Awalnya dari gamer kemudian jadi developer. Nah, kalau sudah jalan, jadi ini ada challenge-nya sendiri nih masing-masing. Nge-brew ini juga punya challenge, Chocolatey juga punya challenge, nge-snap juga punya challenge. Apa? Challenge-nya adalah teman-teman harus nge-setup dengan baik dan benar brew-nya, nge-setup dengan baik dan benar Chocolatey-nya, nge-setup snap-nya dengan benar atau apt-get update-nya dengan benar. Kalau sudah benar, nanti teman-teman kalau sudah install berhasil, nanti bakal ketemu Flutter Doctor ya. Flutter Doctor ini ya, bakal ngecek apakah, si environment variables, yang ada di laptop atau environment tools yang ada di laptop kita itu sudah, eee, cocok atau sudah bisa dipakai untuk ngedevelop, Flutter. Ingat si Flutter itu ada ini, nah ini dia penyakitnya Flutter juga nih, multi platform, multi OS gitu ya.
Jadi ada yang web, ada yang, desktop, ada yang, di Windows bisa, di web bisa, di mobile iOS bisa, di desktop iOS kayaknya juga bisa, tapi saya belum pernah nyoba. Terus di desktop Windows juga bisa, desktopnya Linux juga bisa, macam-macam lah, bagus. Tapi satu yang teman-teman pegang, jangan pernah pakai Flutter untuk web app, ya saya sudah pernah kena. Nggak tahu kalau sekarang ya, versi sekarang apakah webnya sudah manusiawi apa enggak, karena webnya di-build pakai Canvas dan itu nggak bisa diapa-apain, nggak enak banget udah. Terus, kalau teman-teman lihat di sini ya, saya walaupun pakai di Mac, ya tapi yang saya jalankan adalah, Flutter-nya versi 3, kemudian Android Toolchain. Xcode-nya nggak saya install karena saya nggak develop untuk Xcode, saya nggak develop untuk iOS, walaupun itu sebenarnya rugi gitu ya. Udah ada laptopnya Mac, kenapa nggak pakai develop untuk iOS? Ya nanti di belakang saya jelasin kenapa. Kemudian opsional sebenarnya ini Chrome untuk develop di web, Android Studio-nya, Android Studio saya install tapi nggak saya pakai. Karena itu dipakai untuk, ngedownload SDK-nya aja, saya males, download biasa, manual, akhirnya tak install aja Android Studio tapi nggak pernah dipakai. VS Code, saya lebih sering pakai VS Code, connected device, ini emulatornya, kemudian HTTP host, saya nggak pakai, nggak tahu kenapa, ini saya belum belum explore lebih banyak tentang HTTP host ini apa. Terus, sekarang kita balik lagi, gimana caranya nginstal pakai Brew? Ya teman-teman gampang ya. Pertama setup dulu Brew-nya. Untuk instalasi yang manual klasik, ya teman-teman bisa lihat di sini ya, di Windows kayak gini. Get Flutter SDK-nya, terus nge-update path-nya. Jadi, as a programmer biasakanlah dirimu untuk, mainan sama terminal gitu ya. Jadi jangan, asing banget sama terminal. Penting banget untuk bisa terminalan, jadi, nge-setup-setup hal-hal kayak gini, itu jadi sudah biasa. Macem-macem lah di sini tinggal diikutin, tapi saya lebih suka ini ya. Kalau di Brew, eee, Brew Flutter. Teman-teman install brew-nya, terus nanti tinggal running ini, brew install cas min flutter taruh di terminal. Nah, sekarang challenge-nya adalah gimana cara nginstal brew. Nah, how to install brew on Mac. Tapi Mac perhatiin ada yang M1, ada yang silikon, ada yang biasa. Jadi kalau install coba aja di sini. Homebrew documentation langsung aja ke documentation-nya. Installation mana installation? Installation ini. Mac OS. Saya lupa gimana cara nginstalnya kemarin. Tapi kayaknya gitu deh. Coba aja yang di Stack Overflow ini. Iya, saya ngecurul gini kalau nggak salah, habis gitu udah gitu ya. Ya, teman-teman lihatlah di sini ya. Eh, saya rasa ngajarin install kayaknya nggak valuable buat eh, teman-teman kalau ngeliat video ini karena ini mau dicarikan Flutter ya. Oke, nanti dibikin di video yang lain. Jadi kalau di Mac saya pakai Homebrew, pasti pakai Homebrew. Terus kalau di Windows namanya Chocolatey. Nah, nih, Software Package Manager. Nah, ini istilahnya. Package Manager for Windows Modern Software Automation. Di sini teman-teman bisa nginstal, cara installnya di mana ya? Try it now mungkin ini install. Nih, Chocolatey/install. Jadi ini ada requirement-nya. Windows-nya paling minimal ya, 7 ke atas dan harus ada PowerShell. Kemudian ada .NET Framework, nanti biasanya dia nginstalin sendiri. Terus ngerunning ini. Nah, ini yang nggak tahu, administrative shell ini apa? Ya udah, administrative shell itu sebenarnya Windows, terminal, tapi teman-teman running as administrator. Jadi klik kanan, run as administrator itu namanya administrative shell. Terus sebenarnya nggak perlu ini, PowerShell nggak perlu sih. Ya nanti Windows terminal itu biasanya sudah PowerShell, terus ini teman-teman running, masukin ini. Terus jalanin nanti dia Chocolatey-nya keinstall. Kalau keinstall nanti teman-teman tinggal ketik Choco terus enter keluar apa gitu ya. Kalau keluarnya nggak error berarti sudah keinstall. Nah, kalau sudah ada nanti cari di sini. Chocolatey find package terus dicari Flutter. Nah, ini udah enak banget nih. Nih, Flutter versi terakhir dia 3,3
Yang saya di Mac pakai 338, dia 3310. Nah, lebih baru lagi nih. Nah, install-nya gimana? Udah ini di-copy, terus di-kopas di terminal, di-running di Windows-nya. Nanti dia bakal nginstal sendiri. Dia bakal download banyak hal dan dia bakal nginstal sendiri. Kemudian kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang kurang itu adalah Android SDK-nya. Android SDK-nya itu gampang aja, install aja Android Studio, nanti teman-teman bakal dapat Android SDK. Android Studio. Ini juga kayak gini. Android Studio tuh kayak gini. Nih, Android Studio install aja, copy. Atau mau install Android SDK-nya doang juga bisa. Tapi bakal nyeting-nyeting lagi pad-nya. Saya kemarin nggak mau nyeting pad, akhirnya tak install aja Android Studio-nya. Ini juga bisa dicari Android Studio. Android Studio, nah nih bisa sama Android Studio-nya, bisa Android SDK doang. Tapi install dengan hati-hati, karena kalau cuma Android SDK berarti harus nge-setting pad SDK-nya manual, kayak gitu. Kalau ada Android Studio-nya biasanya langsung ke install. Terus kalau di Ubuntu gimana? Di Ubuntu pakai Snap. Ubuntu install Flutter 2204. Jadi tergantung ya. Ini kayaknya. Kalau dari dokumentasi aslinya dia nyuruh kita pakai apa? Oh nih, dia sudah suruh pakai Snap juga. Ya udah, install aja lah dari Snap Store nih. Kemudian kalau misalkan apa? Butuh Android Studio sama, ya teman-teman tinggal apa ini? Oke. Cari aja sebentar. Ini Flutter ya. Ini Flutter-nya. Terus kalau mau install tinggalnya ini latest stable. Store-nya coba dicari Android Studio deh coba. Jangan yang Canary ya. Canary ini versi preview. Teman-teman cari yang Android Studio. Nih, install ini ya. Nih sudo snap, install bla bla bla, klasik gitu. Udah selesai. Jadi enak kan ya. Tapi teman-teman perlu punya apa nih ya, koneksi internetnya yang kenceng karena downloadnya banyak. Jadi Android Studio itu besar. Terus nanti setelah ngerunning semua itu cek dulu running dulu Flutter Doctor. Coba ya. Saya Flutter Doctor. Spasi, sorry. Nih, kalau ngerunning Flutter Doctor dia bakal kayak gini nih. Nih. Nah, ini Android Toolchain ini harus enable juga. Jadi kalau nggak salah ada komennya untuk mengaccept Android Toolchain-nya ini. Ada, saya lupa. Nanti kita cek ya. Chrome ini boleh keinstall boleh enggak. Nanti ngerunningnya bisa pakai Edge, bisa pakai Firefox, bisa pakai Safari. Nggak tahu ya kalau Safari ya. Terus HTTP host availability, oh ini udah connect. Jadi kemarin saya pas ngerunning itu internetnya lagi nggak jelas gitu ya. Ini udah aman. Nah, tapi kalau si Flutter-nya itu pengen dipakai buat ngedevelop mobile apps juga di iOS, nah teman-teman harus nginstal Xcode. Nah, Xcode ini harus diinstal, development-nya segala macamnya itu harus diinstal juga. Tapi itu di luar konteks, kita fokus di Android dulu aja ya. Karena saya nggak punya pengalaman belas kalau yang itu. Oke, inilah perjuangan yang teman-teman harus lakukan ya ketika nginstal. Enaknya gimana kalau pakai ini? Kalau pakai ini tinggal ketik ya, tapi nginstal dulu, nge-setup dulu. Kalau sudah ada tinggal ketik, jalan ya. Terus yang diinstal apa aja? Si Flutter-nya, Android Studio-nya, mungkin bakal butuh nge-setting-setting dikit, habis itu udah. Setelah itu dapat ini, Flutter Doctor, enter, selesai. Terus kalau misalkan ketika sudah ngerasa menginstal tapi Flutter-nya nggak kelihatan, tutup dulu terminalnya, buka lagi, di running lagi. Ya di Windows biasanya kayak gitu. Oke, ini dulu. Yang lain nanti kita bahas di next videos. Sampai jumpa di another daily coding videos about Flutter from Dosen Coding. See you guys.